Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kembali lagi ke channel YouTube aku Widiasya. Jadi di video kali ini sangat menarik sekali untuk kita bahas gitu ya. Apalagi buat kepala PAUD ataupun guru-guru PAUD bingung nih gitu ya, kenapa sih siswanya menurun gitu ya. Nah, jadi kenali beberapa tipe kriteria sekolah yang menjadi idola para wali murid. Nah, jadi penasaran seperti apa? Untuk kamu yang baru mampir, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nah, jadi teman-teman, kita langsung aja ke pembahasannya gitu ya. Tipe-tipe ataupun kriteria yang menjadi idola oleh wali murid gitu ya, baik wali murid ataupun anaknya gitu. Nah, jadi dalam hal ini gitu ya, yang pertama sekali yang menjadi idola banyak wali murid adalah yang mereka lihat adalah sarana dan prasarana untuk anaknya sekolah gitu. Nah, jadi ini adalah hal yang dilihat oleh mata langsung gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau yang dilihat sama wali murid itu adalah sarana dan prasarananya terlebih dahulu. Dalam hal ini contoh gitu ya, wahana tempat bermain gitu ya. Nah, jadi wahana tempat bermain itu sudah menarikkah gitu ya. Contoh apabila wahana permainannya warna tempat bermain anaknya udah pudar gitu ya, kemudian mohon maaf keamanannya juga nggak terjaga gitu ya, atau ayunannya udah karat gitu ya. Nah, ini harap diperhatikan gitu ya, karena kalau memang kita benar-benar untuk niat ada menarik peserta didik, yuk diperhatikan gitu, karena semakin menarik permainan itu maka semakin menarik minat orang tua, apalagi anaknya nih, terutama anaknya yang menjadi pemicu awal kenapa dia pengen sekolah, kenapa anak ini ingin sekali sekolah di sana. Itulah anak-anak gitu, karakteristik anak-anak menyukai dengan hal-hal yang namanya bermain gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian kenapa saya bilang tadi, karena keamanan dan keselamatan anak itu sangat dibutuhkan gitu. Nah, jadi kalian gitu ya benar-benar harus memperhatikan hal ini gitu ya, terutama kepala PAUD ataupun pemilik sekolah gitu ya, lembaga itu harus memperhatikan hal ini ya gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dari gurunya gitu. Nah, dari gurunya itu kemampuan mengajar gitu ya, kompetensi gurunya gitu. Di sini sangat berperan penting gitu. Kenapa gitu? Karena inilah yang menjadi penilaian orang tua gitu. Karena dari hal ini orang tua akan mencari tahu tentang gurunya itu dari tetangganya mungkin gitu ya, dari output yang udah dari sekolah tersebut gitu. Nanti orang tua nih biasanya akan bertanya gitu, Bun, kemarin si Al sekolah di sekolah si A ya, dia bilang gitu. Iya. Oh, anaknya udah bisa apa? Nanti orang tuanya bisa bilang gitu, alhamdulillah anak saya di sana mah enak, semuanya ada, pagi-paginya udah mengaji, kemudian anak saya alhamdulillah udah bisa apa bet A sampai Z, dan sekarang alhamdulillah udah berguyur membacanya udah mulai gitu ya. Oh, bagus deh gitu. Iya, rencananya saya mau nyekolahin anak saya di sana gitu, tapi saya mau cari tahu dulu nih gitu gimana gurunya di sana. Oh, gurunya di sana alhamdulillah semuanya ramah-ramah, anak kita benar-benar diperhatikan gitu ya. Nah, jadi itulah kenapa saya tekankan sekali lagi, jadilah guru yang benar-benar emang ikhlas gitu. Jadi kitanya juga dalam melakukan kegiatan apapun itu terhadap anak maupun orang tua itu bisa terjaga kitanya gitu. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi gitu. Kenapa? Karena ini sangat berpengaruh untuk sekolah kita itu sendiri ke depannya bagaimana gitu. Jadi ketika sarana dan prasarana itu udah baik, ya udah menunjang, kemudian didukung dengan kompetensi gurunya itu udah baik gitu ya, kemudian pengelolaan kelas gurunya udah baik, itu menjadi number one dari sekolah itu gitu. Nah, jadi yang paling dicari tuh gurunya itu bagaimana respect nggak sama orang tua murid gitu ya. Kemudian bagaimana cara memperlakukan anaknya, mengajarkan anaknya, mendidik anaknya gitu ya. Kalau udah punya nama nih
gitu ya, sekolahnya udah punya nama nih, gurunya udah terkenal di kalangan ibu-ibu, yakin deh itu akan bertahan seiring berjalannya waktu. Selagi kita bisa menjaga citra baik itu, maka kalian sekolah itu akan terus meningkat siswanya gitu. Kalaupun nggak meningkat, dia akan stabil gitu ya. Nah, jadi itu yang kedua. Kemudian kelas. Nah, ini tadi masih ke gurunya juga. Kelas, pengelolaan kelas kalian harus bisa mengupgrade masa kini itu seperti apa. Jangan males gitu ya. Nah, jadi gurunya, kalau gurunya semakin kreatif gitu ya, jadi kepala PAUD-nya juga seneng, kemudian wali murid seneng. Kenapa? Karena ada kenyamanan dan keindahan di dalam kelas, anak yang jadi betah gitu ya. Bayangin deh kalau misalkan sekolahnya kelasnya kosong melompong, nggak ada apa gitu, ada hiasan, gantung-gantungan, kemudian nama-nama gitu ya, apapun itu, huruf hijaiyah dan masih banyak lagi dihias kelasnya, itu sangat menarik sekali gitu. Nah, jadi jangan hanya mengutamakan sarana dan prasarana, tapi ada kualitas dari gurunya itu yang menunjang untuk sekolah itu bisa menjadi idola gitu ya. Nah, jadi percaya deh kalau bisa semuanya seimbang, dari ketiga hal ini seimbang gitu ya, mudah-mudahan sekolah kalian akan menjadi sekolah yang paling diidolakan dan menjadi favorit di kalangan ibu-ibu, bunda-bunda dan emak-emak semuanya gitu ya. Karena ini adalah the real pengalaman saya sendiri, tetangga saya bertanya gitu ya, sekolah itu yang bagusnya kayak gimana gitu. Nah, jadi mereka pun langsung bertanya pada seorang guru, sekolah yang bagus itu kayak gimana gitu, dan saya menjelaskan gitu ya, harus perhatikan dari sarana dan prasarana, karena anak itu akan bertahan selama 1 tahun di sekolah tersebut. Jadi buatlah anak kita dengan nyaman gitu. Kalau anak udah tertarik nih, biasanya dia akan pelan-pelan akan nyaman dengan sekolah tersebut, baik dengan lingkungan sekolahnya maupun dengan gurunya gitu. Jadi ada baiknya semuanya harus berjalan dengan seimbang gitu ya. Nah, jadi baiklah teman-teman semuanya, dari Sabang sampai Merauke saya udah jelasin gitu ya, sedetail mungkin. Ini adalah hal yang paling lumrah terjadi yang ditanya sama orang tuanya gitu ya. Ada lagi yang lebih mendetail adalah sistem belajarnya kayak gimana, itu pasti ada gitu. Nah, tapi di video kali ini saya angkat yang paling lumrah ditanyakan oleh wali murid gitu ya, kriteria-kriteria dan tipe-tipe yang sekolah mereka inginkan untuk anaknya gitu. Nah, kemudian ada lagi nih gitu. Nah, saya hampir lupa, yaitu adanya program-program kunjungan dari sekolah itu. Misalkan setiap akhir semester ada kegiatan berenang gitu ya, sama wali murid yang lain, sama anak-anak yang lain. Kemudian anaknya ada kunjungan perpustakaan gitu kan, itu kan kegiatan edukasi gitu ya. Nah, ini yang seperti ini bisa jadi ciri khas untuk sekolahnya nih, kegiatan-kegiatannya bisa jadi gitu ya, ditampilin nih apalagi kalau sekolahnya punya media sosial gitu. Ini sangat menarik sekali gitu untuk menarik perhatian para wali murid gitu ya. Nah, jadi sekian dulu di video kali ini, lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Itulah tadi penjelasan saya, semoga kalian bisa menerapkannya, semoga kalian bisa mengkoreksi, sudahkah sekolah saya seperti apa yang saya bicarakan tadi gitu ya. Nah, jadi sekian dulu. Untuk kalian yang baru mampir, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.